Selamat datang di channel Cingte Horor, tempat di mana kamu bisa mendengarkan cerita-cerita horor bukan agar kamu menjadi seorang yang penakut, melainkan agar kamu menjadi orang yang berani menghadapi ketakutan-ketakutanmu. Selain itu, jika suatu hari kamu berada dalam posisi seperti di dalam cerita-cerita horor yang saya bawakan, kamu sudah tahu dan sudah siap untuk menghadapinya. Sebelum ceritanya dimulai, tolong bantu channel ini dengan subscribe, like, komen, dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kamu bisa terus mendapatkan cerita terbaru. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Aku masih ingat bau antiseptik yang menusuk hidungku ketika pertama kali dibaringkan di ranjang rumah sakit itu. Lampu neon di langit-langit berpendar dingin membuat segala sesuatu tampak pucat dan tak bernyawa. Tubuhku terasa lemah setelah kecelakaan yang hampir merenggut nyawaku. Aku hanya ingin tidur, melupakan rasa sakit yang merambat di sekujur tubuh. Namun malam itu, sesuatu terjadi. Sesuatu yang mengubah hidupku selamanya. Seorang dokter masuk ke kamar dengan wajah tenang, ditemani seorang perawat yang membawa nampan berisi suntikan. "Ini hanya obat penenang," katanya singkat. Suaranya datar, seolah tak ada yang perlu dipertanyakan. Aku menatap jarum itu dengan ragu. "Apa benar aman?" tanyaku. Suaraku bergetar. Dokter itu tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip garis dingin di wajahnya. "Percayalah, kau akan merasa lebih baik." Jarum itu menembus kulitku, dingin merambat ke dalam pembuluh darah. Seketika, dunia di sekelilingku berubah. Aku merasa tubuhku ringan, seolah melayang. Telingaku berdenging, suara mesin monitor jantung di samping ranjang terdengar semakin jauh. Aku mencoba memanggil perawat, tetapi suaraku tenggelam dalam keheningan yang aneh. Ketika aku membuka mata, kamar itu tampak sama, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Di sudut ruangan, aku melihat sosok samar berdiri. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, matanya kosong menatapku. Aku terperanjat, jantungku berdegup kencang. "Siapa kau?" tanyaku dengan suara serak. Sosok itu tidak menjawab, hanya menatapku dengan tatapan yang membuat darahku membeku. Aku menutup mata lagi, berharap bisa tidur. Tetapi bisikan lirih mulai terdengar di telingaku. Suara yang bukan berasal dari dunia ini. "Sekarang kau bisa melihat kami." Aku menggigil. Aku tahu hidupku tidak akan pernah sama lagi. Bisikan itu masih bergema di telingaku ketika aku membuka mata dengan terperanjat. Dadaku naik turun cepat, seolah aku baru saja berlari jauh. Ruangan terasa semakin dingin dan aku tahu aku tidak sedang bermimpi. Aku menatap sekeliling mencari sumber suara itu, tetapi hanya ada bayangan samar yang bergerak di sudut kamar. Aku mencoba berdiri, meski tubuhku masih lemah. Kaki ini gemetar, namun rasa takut memaksaku melangkah. Aku keluar dari kamar, menembus lorong panjang rumah sakit yang diterangi lampu redup. Lorong itu sunyi, terlalu sunyi, seakan semua kehidupan telah disedot keluar. Namun di balik kesunyian itu, aku mendengar bisikan lirih, berlapis-lapis, seperti suara banyak orang yang berbicara bersamaan. "Kenapa kau di sini? Kami menunggu. Bantu kami." Aku berhenti, menelan ludah, mencoba meyakinkan diriku bahwa itu hanya efek obat. Tapi bisikan itu semakin jelas, semakin dekat. Aku menoleh ke kanan, lalu ke kiri, dan di ujung lorong aku melihat sosok samar berdiri. Tubuhnya kurus, wajahnya kabur, seolah kabut menutupi seluruh detail.
Sosok itu menatapku, lalu menghilang begitu saja. Aku melangkah lebih jauh. Setiap langkah terasa berat. Lampu di atas kepalaku berkedip, membuat bayangan di dinding bergerak-gerak. Aku mendengar suara langkah kaki di belakangku. Aku menoleh cepat, tetapi lorong kosong. Nafasku memburu, jantungku berdegup kencang. "Siapa di sana?" tanyaku dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban, hanya sayup-sayup terdengar suara bisikan yang tidak jelas. Aku menutup telinga, namun suara itu tetap menembus, seolah berasal dari dalam kepalaku. Tiba-tiba, aku melihat pintu kamar pasien terbuka perlahan. Dari dalam muncul sosok seorang pria tua dengan wajah pucat, matanya kosong. Ia berjalan tertatih-tatih, lalu berhenti tepat di depan pintu. "Kau bisa melihat kami, bukan?" Suaranya serak, seperti berasal dari tenggorokan yang kering. Aku mundur beberapa langkah, tubuhku gemetar. "Apa yang kalian inginkan dariku?" tanyaku dengan suara hampir pecah. Pria itu tersenyum tipis, senyum yang membuat bulu kuditku berdiri. "Kami ingin kau mendengar, kami ingin kau tahu." Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, sosok itu lenyap begitu saja, meninggalkan pintu yang kembali tertutup rapat. Aku berdiri terpaku, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Bisikan itu masih ada, mengelilingiku, seolah lorong rumah sakit ini dipenuhi suara-suara dari dunia lain. Aku berlari kembali ke kamar, menutup pintu dengan tergesa, namun bisikan itu tidak berhenti. Mereka terus memanggil namaku, berulang-ulang, hingga aku merasa seakan-akan seluruh lorong rumah sakit berbisik hanya untukku. Aku tahu, sejak suntikan itu masuk ke tubuhku, aku bukan lagi pasien biasa. Aku telah menjadi saksi bagi sesuatu yang seharusnya tidak pernah terlihat oleh manusia. Kalimat itu terus berputar di kepalaku ketika aku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Bisikan dari lorong masih terasa meski aku sudah menutup pintu kamar rapat-rapat. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa semua itu hanyalah efek obat, tetapi rasa takut yang menempel di kulitku terlalu nyata. Aku menatap jam dinding. Jarum panjang bergerak lambat, seolah waktu sendiri enggan berjalan di rumah sakit ini. Aku menarik napas panjang, lalu memutuskan untuk keluar lagi. Aku tidak bisa terus bersembunyi di kamar, menunggu bisikan itu menelan kewarasanku. Lorong tampak lebih gelap daripada sebelumnya. Lampu neon berkedip, bayangan panjang menari di dinding. Aku melangkah hati-hati, telapak kakiku dingin menyentuh lantai. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah mendekat. Aku berhenti, jantungku berdegup kencang. Dari ujung lorong, seorang perawat muncul. Seragam putihnya kusut, langkahnya pelan, seolah ia baru saja bangkit dari tidur panjang. Aku merasa sedikit lega, berpikir akhirnya ada manusia di sini. "Permisi," panggilku, suaraku bergetar. Perawat itu menoleh. Aku membeku, wajahnya kosong, tidak ada mata di sana, hanya rongga hitam yang dalam, seolah menatap langsung ke dalam jiwaku. Bibirnya bergerak, mengeluarkan bisikan lirih. "Sekarang kau bisa melihat kami." Aku mundur beberapa langkah, tubuhku gemetar hebat. "Apa maksudmu?" tanyaku dengan suara pecah. Perawat itu mendekat, langkahnya menyeret, suara sepatu bergesek dengan lantai. "Kami ada di sini, selalu ada, tapi kau baru bisa melihat setelah suntikan itu." Aku ingin berlari, tetapi kakiku seakan terpaku. Perawat itu semakin dekat, wajah tanpa mata itu menunduk tepat di hadapanku. Aku bisa merasakan dingin yang menusuk tulang. "Jangan takut," bisiknya. "Kami hanya ingin kau tahu." Aku berteriak, suara itu menggema di lorong kosong. Perawat itu berhenti, lalu perlahan menghilang, tubuhnya larut dalam kabut tipis yang tak pernah ada sebelumnya.
Aku merangkak kembali ke kamar, menutup pintu dengan gemetar. Namun bayangan wajah tanpa mata itu terus menghantui pikiranku. Aku tahu, apapun yang terjadi, aku tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semua ini hanyalah halusinasi. Malam itu, aku sadar bahwa suntikan itu telah membuka dunia yang seharusnya tetap tertutup rapat. Dan aku, tanpa pernah meminta, telah menjadi bagian dari dunia itu. Aku duduk di ranjang dengan tubuh gemetar, mencoba menenangkan diri. Namun semakin aku berusaha, semakin jelas suara-suara itu terdengar. Bisikan yang datang dari lorong, dari kamar sebelah, bahkan dari sudut ruangan yang kosong. Aku merasa seolah-olah rumah sakit ini bukan lagi tempat penyembuhan, melainkan gerbang menuju dunia lain. Aku menatap meja kecil di samping ranjang. Di atasnya ada laci yang belum pernah kubuka. Entah dorongan apa yang membuatku meraih gagangnya. Tanganku bergetar ketika menarik laci itu, dan di dalamnya aku menemukan sebuah map lusuh berisi catatan medis. Kertas-kertas itu berwarna kekuningan, seolah sudah lama disimpan. Aku membuka lembar pertama. Nama pasien tercetak jelas, diikuti catatan kondisi medis. Namun yang membuatku merinding adalah tulisan tangan di bagian bawah. Subjek berhasil menerima suntikan. Efek dapat melihat entitas non-fisik. Aku menelan ludah, mataku melebar. Subjek, entitas non-fisik. Aku membuka lembar berikutnya. Nama lain, pasien lain, semua dengan catatan serupa. Efek, halusinasi visual, komunikasi dengan arwah, kehilangan kendali. Beberapa catatan berakhir dengan kalimat dingin. Pasien meninggal setelah 72 jam. Tanganku gemetar hebat. Aku merasakan keringat dingin mengalir di pelipis. Jadi aku bukan pasien pertama. Ada orang-orang sebelumku yang telah menerima suntikan ini dan mereka semua berakhir dengan kematian. Aku mendengar suara langkah di luar kamar. Aku buru-buru menutup map itu, menyelipkannya di bawah bantal. Pintu terbuka. Seorang dokter masuk dengan wajah tenang. "Bagaimana perasaanmu?" tanyanya. Aku menatapnya dengan mata penuh curiga. "Apa yang kau suntikkan padaku?" tanyaku tajam. Dokter itu tersenyum tipis, senyum yang membuat darahku berdesir. "Obat baru, kau akan segera terbiasa." Ia menulis sesuatu di catatan, lalu keluar tanpa menunggu jawabanku. Aku menarik map dari bawah bantal, menatap kembali catatan itu. Nama-nama pasien yang sudah mati seolah menatapku dari kertas. Aku merasa seakan mereka berbisik, memohon agar aku membaca kisah mereka. Bisikan itu semakin jelas, suara-suara yang memanggil dari balik lembaran kertas. "Kami ada di sini. Kami menunggu." Aku menutup map itu dengan cepat, napasku tersengal. Aku tahu satu hal, suntikan itu bukan sekadar obat. Itu adalah eksperimen, dan aku telah dijadikan kelinci percobaan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Setiap kali aku memejamkan mata, aku melihat wajah-wajah samar pasien yang namanya tertulis di catatan medis itu. Mereka menatapku, seolah ingin memastikan aku tahu bahwa aku akan segera bergabung dengan mereka. Aku terbangun dengan tubuh menggigil, keringat dingin membasahi seluruh kulitku. Bayangan wajah-wajah samar itu masih menempel di benakku. Aku mencoba mengatur nafas, namun setiap tarikan terasa berat, seolah udara di kamar ini dipenuhi sesuatu yang tak kasat mata. Tiba-tiba, aku mendengar suara tangisan lirih. Suara itu begitu nyata, begitu dekat, seakan berasal dari sudut kamar. Aku menoleh dengan cepat, dan di sana berdiri seorang wanita dengan gaun pasien lusuh, rambutnya kusut, wajahnya pucat. Matanya merah, penuh air mata.
kehilangan bayiku, bisiknya dengan suara bergetar. Aku membeku, jantungku berdegup kencang. Siapa kau? Tanyaku dengan suara serak. Wanita itu mendekat, langkahnya pelan, seolah setiap gerakan membawa beban kesedihan yang tak tertahankan. Aku melahirkan di sini, tapi bayiku tidak pernah menangis. Mereka bilang ia mati, tapi aku tidak pernah melihat jasadnya. Aku mencarinya, aku terus mencarinya. Suaranya pecah, tangisnya memenuhi ruangan. Aku mundur, tubuhku gemetar. "Kenapa kau datang kepadaku?" Tanyaku dengan suara hampir pecah. Wanita itu menatapku dengan mata penuh luka. "Karena kau bisa melihat kami, kau bisa mendengar kami. Tolong, temukan bayiku." Aku menelan ludah, mencoba menolak kenyataan. "Aku tidak tahu apa yang terjadi padamu," kataku lirih. Namun wanita itu semakin mendekat, tangannya terulur, dingin menyentuh lenganku. "Kau harus membantu, kau harus." Tangisan itu semakin keras, bergema di seluruh kamar. Aku menutup telinga, berusaha mengusir suara itu, tetapi sia-sia. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Aku merasa seolah kesedihan wanita itu merambat masuk ke dalam jiwaku. "Aku tidak bisa," bisikku. Suaraku pecah. Wanita itu menatapku dengan tatapan penuh putus asa. Lalu perlahan tubuhnya memudar, menghilang seperti kabut yang tertiup angin. Namun suara tangisnya tetap tinggal, bergema di telingaku. Aku terduduk di ranjang, tubuhku lemas. Aku tahu, ini bukan sekadar halusinasi. Wanita itu adalah arwah pertama yang benar-benar berinteraksi denganku. Dan ia meninggalkan pesan yang jelas. Aku bisa melihat mereka, aku bisa mendengar mereka, dan mereka menginginkan sesuatu dariku. Aku duduk terdiam, tubuhku masih bergetar. Suara tangisan sang ibu perlahan memudar, namun meninggalkan jejak yang tak bisa kuhapus dari benak. Aku mencoba menenangkan diri, tetapi bisikan lain mulai muncul, kali ini lebih berat, lebih dalam, seperti suara seorang pria. Aku bangkit dari ranjang, melangkah ke lorong dengan hati-hati. Lampu neon berkelip, bayangan panjang menari di dinding. Di ujung lorong, aku melihat sosok seorang pria tua dengan jas dokter putih. Rambutnya beruban, wajahnya penuh keriput, namun sorot matanya tajam. Ia berjalan perlahan, seolah sedang memeriksa pasien. Aku merasa lega sejenak, berpikir akhirnya ada dokter yang nyata. "Dokter!" panggilku dengan suara bergetar. Sosok itu berhenti, menoleh ke arahku. Senyum tipis muncul di wajahnya, senyum yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku melangkah mendekat, namun tiba-tiba seorang perawat muncul dari kamar sebelah. Ia menatapku dengan heran. "Pak, kenapa keluar malam-malam?" tanyanya. Aku menunjuk ke arah dokter tua itu. Aku melihat dokter itu." Perawat menoleh, lalu wajahnya berubah pucat. "Dokter siapa?" tanyanya dengan suara berbisik. Aku menunjuk lagi, tetapi sosok itu sudah tidak ada. Lorong kosong, hanya lampu redup yang berkedip. Aku menjelaskan ciri-ciri dokter yang tadi kulihat ke perawat itu. Sang perawat menelan ludah, lalu mendekat. "Pak, dokter yang kau maksud, dia sudah meninggal bertahun-tahun lalu." Suaranya bergetar, seolah ia sendiri takut dengan kata-katanya. Aku membeku, tubuhku gemetar hebat. Tidak mungkin, aku melihatnya dengan jelas. Perawat menatapku dengan mata penuh ketakutan. Banyak yang bilang, arwahnya masih berkeliaran di sini. Katanya ia tidak pernah berhenti bekerja, bahkan setelah mati. Aku mundur beberapa langkah, nafasku tersengal-sengal. Bayangan dokter tua itu masih terpatri jelas di benakku. Senyum tipisnya, tatapan matanya, langkahnya yang tenang, semua begitu nyata,
terlalu nyata untuk disebut halusinasi. Aku kembali ke kamar dengan tubuh lemas. Aku tahu apa yang kulihat bukan sekedar bayangan. Itu adalah arwah seorang dokter yang masih berkeliaran, seolah terikat pada rumah sakit ini. Malam itu, aku sadar bahwa dunia yang terbuka di hadapanku semakin luas. Tidak hanya pasien yang mati, tetapi juga para dokter, perawat, bahkan siapapun yang pernah menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit ini. Dan mereka semua kini bisa kulihat. Kalimat itu terus bergema di kepalaku ketika aku berjalan menyusuri lorong yang semakin sepi. Rasa penasaran bercampur dengan ketakutan mendorongku menuju tempat yang selama ini hanya kudengar dari bisikan para pasien. Kamar jenazah. Aku tidak tahu apa yang mendorongku ke sana. Mungkin karena aku ingin membuktikan bahwa semua ini nyata. Atau mungkin karena aku sudah kehilangan kendali atas diriku sendiri. Pintu kamar jenazah itu berat, berwarna abu-abu kusam, dengan tulisan kecil yang nyaris pudar. Aku meraih gagangnya, dingin merambat ke telapak tanganku. Saat pintu terbuka, aroma tajam formalin langsung menusuk hidungku. Aku hampir muntah, tetapi rasa takut yang menekan dadaku lebih kuat daripada rasa mual. Ruangan itu remang, lampu neon di langit-langit berkelip pelan. Deretan laci besi berjejer di dinding, masing-masing menyimpan tubuh yang tak lagi bernyawa. Aku melangkah masuk, setiap langkah bergema di lantai dingin. Tiba-tiba, aku mendengar bisikan. Bukan satu, melainkan banyak, berlapis-lapis, seperti suara orang-orang yang berbicara bersamaan. Aku menoleh ke sekeliling, dan saat itu aku melihatnya. Sebuah laci terbuka perlahan, seolah didorong dari dalam. Tubuh pucat seorang pria muncul, matanya kosong, bibirnya bergetar. "Kami tidak pernah pergi," bisiknya. Aku mundur, tubuhku gemetar hebat. Laci lain bergetar, lalu terbuka. Tubuh seorang wanita keluar, wajahnya hancur, namun matanya menatapku tajam. "Kau bisa melihat kami, kau bisa mendengar kami." Aku berteriak, suara itu menggema di ruangan. Namun, jeritan itu justru membuat lebih banyak laci terbuka. Tubuh-tubuh bangkit perlahan, sebagian hanya duduk, sebagian merangkak keluar. Mereka berbisik bersamaan, suara mereka memenuhi ruangan, membuat kepalaku berputar. Aku mati di meja operasi. Mereka tidak pernah memberitahu keluargaku. Bayiku, bayiku. Aku menutup telinga, berusaha mengusir suara-suara itu, tetapi sia-sia. Tubuh-tubuh itu mendekat, wajah mereka penuh luka, mata mereka kosong. Aku mundur hingga punggungku menempel pada dinding. Nafasku tersengal, air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Salah satu dari mereka, seorang pria dengan bekas jahitan di dada, mendekat paling dekat. "Kau harus mendengar kami," katanya lirih. "Kau harus tahu apa yang terjadi di sini." Aku menutup mata, berharap semua itu menghilang. Namun ketika ku buka lagi, mereka masih ada, berdiri mengelilingiku, menatapku dengan tatapan yang membuat darahku membeku. Malam itu, di kamar jenazah, aku sadar bahwa aku tidak hanya melihat arwah. Aku telah masuk ke dunia mereka, dunia yang penuh bisikan, penuh rahasia, dan penuh kematian yang tak pernah tenang. Dan mereka semua kini bisa kulihat. Aku masih terperangkap dalam bayangan kamar jenazah ketika dokter itu kembali menemuiku. Wajahnya tetap tenang, senyum tipis yang membuatku semakin curiga. "Kau tampak gelisah," katanya sambil menyiapkan suntikan lain. Aku mundur, tubuhku gemetar. "Tidak, jangan lagi. Aku tidak ingin disuntik." Dokter itu menatapku dengan mata dingin. "Kau harus, ini untuk menstabilkan kondisimu." Ia mendekat, jarum di tangannya berkilat di bawah cahaya lampu. Aku mencoba melawan, tetapi tubuhku terlalu lemah. Jarum itu menembus kulitku lagi, dan cairan dingin merambat ke dalam darahku.
Sekejap kemudian, dunia di sekelilingku berubah lebih drastis daripada sebelumnya. Bisikan yang tadinya samar, kini terdengar jelas, seolah mereka berbicara tepat di telingaku. Bayangan yang tadinya kabur, kini tampak nyata dengan wajah, tubuh, dan luka yang jelas. Aku melihat seorang pria dengan bekas jahitan di dada berdiri di sudut kamar. "Aku mati di meja operasi," katanya lirih. Di sampingnya, seorang wanita dengan wajah penuh darah berbisik, "Mereka tidak pernah memberitahu keluargaku." Aku menutup telinga, berusaha mengusir suara-suara itu, tetapi sia-sia. Mereka semakin banyak, memenuhi ruangan, lorong, bahkan setiap sudut rumah sakit. Aku berlari keluar kamar, nafasku tersengal. Lorong yang tadinya kosong, kini dipenuhi arwah. Mereka berjalan, merangkak, bahkan ada yang melayang di udara. "Kenapa kau bisa melihat kami?" tanya seorang pria tua dengan suara serak. Aku tidak menjawab, hanya terus berlari. Namun kemanapun aku pergi, mereka mengikuti. Aku masuk ke ruang tunggu, dan di sana aku melihat puluhan arwah duduk, menatapku dengan mata kosong. Aku berteriak, suara itu menggema di seluruh ruangan. "Pergi, tinggalkan aku!" Namun mereka tidak bergerak, hanya menatap dengan tatapan yang membuat darahku membeku. Aku jatuh berlutut, tubuhku gemetar hebat. "Apa yang kalian inginkan dariku?" tanyaku dengan suara pecah. Seorang arwah wanita mendekat, wajahnya penuh luka. "Kami ingin kau mendengar, kami ingin kau tahu." Aku menutup mata, air mata mengalir deras. Suntikan kedua ini bukan menenangkan, melainkan membuka lebih lebar pintu ke dunia mereka. Aku tidak lagi hanya melihat bayangan samar, aku kini hidup di antara mereka, mendengar jeritan, melihat luka, merasakan kesedihan yang tak pernah berakhir. Malam itu, aku sadar bahwa aku tidak lagi bisa membedakan dunia nyata dan dunia arwah. Suntikan kedua telah mengikatku lebih dalam, menjadikan aku bagian dari dunia yang seharusnya tetap tersembunyi. Dan aku tahu, tidak ada jalan kembali. Kalimat itu terus berputar di kepalaku ketika aku berjalan menyusuri lorong rumah sakit yang semakin sunyi. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai itu menolak kehadiranku. Aku mencoba menenangkan diri, tetapi bisikan-bisikan itu semakin jelas, semakin dekat, hingga aku merasa seakan-akan mereka semua berbisik tepat di telingaku. Tiba-tiba, aku mendengar suara lain, suara yang berbeda dari sebelumnya. Bukan tangisan, bukan jeritan, melainkan suara tawa kecil, tawa seorang anak. Aku berhenti. Tubuhku membeku. Tawa itu terdengar dari ruang tunggu di ujung lorong. Dengan langkah gemetar, aku mendekat. Pintu ruang tunggu terbuka sedikit, dan dari celah itu aku melihat sosok kecil duduk di kursi. Seorang anak laki-laki, mungkin berusia 6 atau 7 tahun, dengan piyama pasien yang lusuh. Di tangannya ada boneka rusak. Satu matanya hilang, kainnya sobek. Aku menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian. "Siapa kau?" tanyaku lirih. Anak itu menoleh, wajahnya pucat, matanya kosong, tetapi senyumnya lebar. "Aku menunggumu," katanya dengan suara polos, suara yang seharusnya terdengar hangat, tetapi justru membuat bulu kudukku berdiri. Aku melangkah masuk, duduk perlahan di kursi seberang. "Kenapa kau menungguku?" tanyaku. Anak itu mengangkat bonekanya, lalu berkata, "Tidak ada yang mau bermain denganku. Semua orang pergi, tapi kau bisa melihatku." Aku merasakan dadaku sesak. Ada rasa iba, tetapi juga rasa takut yang tak tertahankan. "Apa yang terjadi padamu?" tanyaku. Anak itu menunduk, suaranya lirih. "Aku sakit,
Mereka bilang aku akan sembuh, tapi aku tidak pernah pulang. Aku tetap di sini bersama bonekaku. Air mataku hampir jatuh. Aku ingin meraih tangannya, tetapi aku tahu itu bukan tangan manusia lagi. Anak itu menatapku dengan mata kosong, lalu berkata, "Maukah kau bermain denganku?" Aku mundur, tubuhku gemetar. Aku tidak bisa. Anak itu tersenyum, senyum yang membuat darahku membeku. "Kalau begitu, aku akan ikut denganmu kemanapun kau pergi." Tawa kecil itu kembali bergema di ruangan. Aku berlari keluar, nafasku tersengal, tetapi suara tawa itu tetap mengikuti, seolah menempel di telingaku. Malam itu, aku sadar bahwa bukan hanya arwah dewasa yang menghantui rumah sakit ini. Ada anak-anak, jiwa-jiwa polos yang terjebak selamanya, mencari teman, mencari seseorang untuk menemani mereka. Dan aku telah menjadi orang itu. Suara tawa anak kecil itu masih bergema di telingaku ketika aku kembali ke kamar dengan tubuh lemas. Aku duduk di ranjang, mencoba menenangkan diri. Tetapi semakin aku berusaha, semakin jelas suara-suara itu terdengar. Mereka tidak hanya memanggilku, mereka menuntut sesuatu dariku. Aku meraih map lusuh yang sebelumnya kusimpan di bawah bantal. Jemariku gemetar saat membuka lembar demi lembar catatan medis. Kali ini aku membaca lebih teliti. Setiap kata seolah menusuk jantungku. Di sana tertulis, "Proyek obat X. Tujuan membuka mata spiritual pasien. Efek samping, halusinasi, komunikasi dengan entitas non-fisik, kehilangan kendali mental. Status, eksperimen berlanjut." Aku menelan ludah, mataku melebar. Jadi benar, aku bukan pasien yang sedang disembuhkan. Aku adalah subjek percobaan. Mereka sengaja menyuntikkan obat itu untuk melihat apakah aku bisa berinteraksi dengan arwah. Aku membuka lembar berikutnya. Nama-nama pasien tercatat rapi, diikuti catatan singkat. Subjek meninggal setelah 48 jam. Subjek mengalami gangguan jiwa permanen. Subjek hilang, tidak ditemukan. Tubuhku gemetar hebat. Aku merasa seolah-olah setiap kata di kertas itu adalah vonis kematian yang menunggu giliranku. Aku menutup map itu dengan cepat, tetapi bisikan dari kertas seolah tetap tinggal. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka. Dokter itu masuk, wajahnya tetap tenang. "Bagaimana perasaanmu?" tanyanya datar. Aku menatapnya dengan mata penuh amarah. "Apa yang kau lakukan padaku? Apa sebenarnya obat itu?" Dokter itu tersenyum tipis, senyum yang membuat darahku berdesir. "Kau istimewa. Kau bisa melihat mereka. Kau bisa mendengar mereka. Kau adalah kunci dari eksperimen ini." Aku berdiri, tubuhku gemetar. "Kunci? Kau menjadikanku kelinci percobaan. Semua pasien sebelumku mati," teriakku. Dokter itu hanya menatapku, lalu berkata lirih, "Mereka gagal, tapi kau berbeda. Kau akan membuka pintu yang selama ini tertutup." Aku mundur, napasku tersengal. Aku tidak mau, aku tidak ingin menjadi bagian dari ini. Namun dokter itu hanya tersenyum, lalu keluar meninggalkan kamar, seolah kata-kataku tidak berarti apa-apa. Aku terduduk di ranjang, air mata mengalir. Aku tahu satu hal, aku tidak bisa lagi percaya pada siapapun di rumah sakit ini. Mereka semua bersekongkol, menjadikan pasien sebagai korban eksperimen. Malam itu, aku sadar bahwa suntikan itu bukan sekedar obat. Itu adalah kunci untuk membuka dunia arwah. Dan aku, tanpa pernah meminta, telah dijadikan pintu yang harus mereka paksa terbuka. Malam itu,
Aku terbaring di ranjang dengan tubuh lemas, tetapi mataku enggan terpejam. Setiap kali aku mencoba tidur, bisikan itu semakin keras, semakin jelas, hingga akhirnya berubah menjadi jeritan. Jeritan yang datang dari segala arah, memenuhi kamar, lorong, bahkan menembus dinding rumah sakit. Aku menutup telinga, tetapi suara itu tetap menembus seolah berasal dari dalam kepalaku. "Tolong kami, jangan biarkan kami di sini. Kau harus mendengar." Suara-suara itu berlapis-lapis, membuat kepalaku berputar, membuat dadaku sesak. Aku bangkit, berjalan ke pintu kamar, dan ketika kubuka, lorong rumah sakit dipenuhi arwah. Mereka berdiri, duduk, merangkak, bahkan ada yang melayang di udara. Wajah mereka penuh luka, mata mereka kosong, mulut mereka berteriak tanpa henti. Aku mundur, tubuhku gemetar hebat. "Pergi, tinggalkan aku," teriakku. Namun jeritan itu semakin keras, semakin menusuk telinga. Seorang pria dengan wajah hancur mendekat, darah menetes dari matanya. "Kau harus tahu bagaimana kami mati," katanya dengan suara serak. Di sampingnya, seorang wanita berteriak, "Aku tidak pernah melihat anakku lagi. Mereka berbohong padaku." Jeritan itu bercampur menjadi simfoni kematian yang tak tertahankan. Aku berlari menyusuri lorong, tetapi kemanapun aku pergi, arwah itu mengikuti. Mereka memenuhi setiap ruangan, setiap sudut, setiap bayangan. Aku masuk ke ruang operasi, dan di sana aku melihat puluhan arwah berbaring di meja. Tubuh mereka penuh luka, mata mereka menatapku tajam. "Lihat kami!" teriak mereka bersamaan. Aku menutup mata, air mata mengalir deras. Aku tidak bisa, aku tidak sanggup. Namun suara itu tidak berhenti. Mereka terus berteriak, terus memanggil, terus menuntut. Aku jatuh berlutut di lantai, tubuhku gemetar, nafasku tersengal-sengal. Jeritan itu semakin keras hingga akhirnya berubah menjadi satu suara yang bergema di seluruh ruangan. "Kau adalah kami. Kau akan menjadi salah satu dari kami." Aku menjerit sekuat tenaga, berharap bisa mengusir suara itu. Namun malam itu, aku tahu tidak ada lagi keheningan. Rumah sakit ini telah berubah menjadi neraka penuh jeritan, dan aku terjebak di dalamnya tanpa jalan keluar. Aku menutup wajah dengan kedua tangan, berharap semua itu hanyalah mimpi buruk yang akan berakhir ketika aku membuka mata. Namun ketika aku akhirnya memberanikan diri untuk menatap sekeliling, lorong itu masih dipenuhi arwah. Mereka menatapku, sebagian berteriak, sebagian menangis, sebagian hanya berdiri diam dengan mata kosong. Aku tahu aku harus keluar dari tempat ini meski tubuhku lemah dan pikiranku kacau. Dengan langkah gemetar, aku berjalan menuju pintu keluar rumah sakit. Setiap langkah terasa seperti 1000 jarum menusuk kulitku. Aku melewati ruang tunggu, melewati perawat yang sibuk menulis catatan, melewati pasien yang tertidur. Anehnya, mereka semua tampak tidak menyadari jeritan yang memenuhi udara. Hanya aku yang mendengar, hanya aku yang melihat. Ketika akhirnya aku keluar dari pintu utama rumah sakit, udara malam menyambutku. Aku menarik nafas dalam-dalam, berharap bisa merasakan kelegaan. Namun harapan itu segera hancur. Di jalanan sepi, aku melihat sosok-sosok samar berdiri di bawah lampu jalan. Wajah mereka pucat, mata mereka kosong, dan mereka menatapku dengan tatapan yang sama seperti di dalam rumah sakit. Aku berjalan cepat, mencoba mengabaikan mereka. Namun setiap kali aku menoleh, arwah itu tetap mengikuti. Di halte bus, seorang pria tua duduk dengan tubuh membungkuk, matanya menatapku tajam.
Di trotoar, seorang wanita membawa bayi yang tidak bergerak, wajahnya penuh luka. Di depan toko yang sudah tutup, seorang anak kecil berdiri dengan boneka rusak di tangannya. Aku berlari, nafasku tersengal, tetapi suara langkah mereka mengikuti. "Kau tidak bisa lari," bisikan itu terdengar di telingaku. "Kemanapun kau pergi, kami akan selalu ada." Aku tiba di rumah, membuka pintu dengan tergesa, berharap bisa bersembunyi. Namun ketika aku menyalakan lampu, aku melihat mereka di ruang tamu. Arwah itu berdiri di sudut, duduk di kursi, bahkan berdiri di depan jendela. Mereka menatapku, diam, tetapi tatapan itu lebih menusuk daripada jeritan. Aku jatuh berlutut, tubuhku gemetar hebat. "Kenapa kalian mengikutiku?" tanyaku dengan suara pecah. Seorang arwah wanita mendekat, wajahnya penuh luka. "Karena kau bisa melihat kami, kau bisa mendengar kami, kau adalah bagian dari kami sekarang." Air mataku mengalir deras. Aku tahu satu hal, suntikan itu tidak hanya membuka mataku di rumah sakit. Efeknya telah menembus batas, membawa arwah keluar, mengikuti ke dunia nyata. Malam itu, aku sadar bahwa tidak ada tempat aman lagi. Rumah sakit, jalanan, bahkan rumahku sendiri telah menjadi panggung bagi arwah yang tak pernah tenang. Dan aku telah menjadi pusat dari semua itu. Aku duduk di lantai ruang tamu, tubuhku gemetar, air mata mengalir tanpa henti. Arwah-arwah itu masih menatapku, diam, seolah menunggu sesuatu. Aku menutup mata, berharap mereka menghilang. Tetapi ketika ku buka kembali, aku melihat sosok baru berdiri di hadapanku. Aku membeku. Sosok itu adalah aku. Tubuhnya pucat, wajahnya kosong, matanya hitam tanpa cahaya. Ia mengenakan pakaian pasien yang sama denganku, bahkan luka di lengannya identik. Aku merasa darahku berhenti mengalir. "Aku," bisikku, suaraku pecah. Sosok itu tersenyum tipis, senyum yang membuat bulu kudukku berdiri. "Ya," jawabnya lirih, suaranya sama persis dengan suaraku. "Aku adalah kau, aku adalah bayanganmu, aku adalah dirimu yang akan segera bergabung dengan mereka." Aku mundur, tubuhku gemetar hebat. "Tidak, tidak mungkin, aku masih hidup," teriakku. Sosok itu mendekat, langkahnya pelan, tetapi setiap gerakan membuat udara di sekitarnya semakin dingin. "Kau pikir kau bisa melarikan diri? Kau pikir kau bisa menolak? Suntikan itu sudah mengikatmu. Kau tidak lagi milik dunia ini." Aku menutup telinga, berusaha mengusir suaranya, tetapi sia-sia. Suara itu bergema di kepalaku, bercampur dengan bisikan arwah lain. "Kau akan segera menjadi salah satu dari kami." Aku jatuh berlutut, tubuhku lemas. "Aku tidak mau, aku tidak mau." Air mataku mengalir deras, suaraku pecah. Sosok itu menunduk, wajahnya mendekat tepat di hadapanku. "Kau tidak punya pilihan. Kau sudah melihat terlalu banyak. Kau sudah mendengar terlalu banyak. Kau sudah menjadi bagian dari kami." Aku berteriak sekuat tenaga, berharap bisa mengusir sosok itu. Namun ketika aku membuka mata, ia masih ada, berdiri tepat di hadapanku, menatapku dengan mata kosong. Malam itu, aku sadar bahwa aku tidak hanya melihat arwah orang lain, aku telah melihat arwah diriku sendiri. Dan itu berarti satu hal, waktuku di dunia ini hampir habis. Aku akan segera bergabung dengan mereka, entah aku mau atau tidak. Aku duduk di lantai dengan tubuh lemas, air mata mengalir tanpa henti. Arwah diriku sendiri masih berdiri di sudut, menatapku dengan mata kosong, seolah menunggu aku menyerah. Aku tahu
Jika aku tidak melakukan sesuatu, aku akan kehilangan diriku sepenuhnya. Dengan sisa tenaga, aku bangkit. Aku harus melawan. Aku harus mencari cara untuk menghentikan efek obat ini. Aku membuka lemari kecil di kamar, mencari apapun yang bisa menolongku. Botol-botol obat berjejer, sebagian dengan label yang tidak kukenal. Aku meraih satu botol penenang, menatapnya dengan ragu. Mungkin ini bisa menutup pintu itu, bisikku pada diri sendiri. Aku menelan beberapa butir, berharap bisa menenangkan pikiran. Namun bukannya tenang, arwah-arwah itu semakin jelas. Mereka mendekat, wajah mereka penuh luka, mata mereka kosong. Tidak ada obat yang bisa menghentikan kami, bisik seorang pria dengan suara serak. Aku berlari keluar kamar, napasku tersengal. Aku memutuskan untuk kembali ke rumah sakit. Ketika aku tiba, lorong rumah sakit dipenuhi arwah, tetapi aku terus melangkah. Aku masuk ke ruang perawat, mencari catatan medis, mencari jawaban. Di meja, aku menemukan dokumen lain. Efek obat tidak dapat dihentikan dengan penenang. Satu-satunya cara adalah menghadapi entitas secara langsung. Aku menelan ludah, tubuhku gemetar. Jadi benar, aku tidak bisa melarikan diri. Aku harus menghadapi mereka. Aku harus mendengarkan, meski itu berarti kehilangan kewarasanku. Aku kembali ke lorong. Arwah-arwah itu menatapku. "Apa yang kalian inginkan dariku?" tanyaku dengan suara pecah. Seorang wanita dengan wajah penuh darah mendekat. "Kami ingin kau tahu bagaimana kami mati. Kami ingin kau membawa kebenaran keluar dari tempat ini." Aku menutup mata, air mata mengalir deras. "Aku tidak sanggup," bisikku. Namun suara mereka semakin keras, semakin menekan. "Kau harus. Kau adalah satu-satunya yang bisa." Aku jatuh berlutut, tubuhku gemetar hebat. Aku tahu satu hal, aku tidak bisa lagi melarikan diri. Aku harus melawan, bukan dengan senjata, bukan dengan obat, tetapi dengan keberanian untuk menghadapi mereka. Malam itu, aku sadar bahwa pertempuran sebenarnya bukan melawan arwah. Pertempuran itu adalah melawan diriku sendiri, melawan ketakutan, melawan keputusasaan, melawan bayangan yang ingin menelanku. Dan jika aku gagal, aku akan benar-benar menjadi salah satu dari mereka. Kalimat itu terus bergema di kepalaku ketika aku melangkah kembali ke ruang operasi. Lampu di langit-langit berpendar redup, bayangan panjang menari di dinding. Aku tahu, inilah saatnya. Aku harus menghadapi mereka, meski tubuhku gemetar, meski jiwaku hampir hancur. Ketika aku masuk, ruangan itu sudah penuh. Arwah-arwah berdiri mengelilingi meja operasi, menatapku dengan mata kosong. Ada yang berbisik, ada yang menangis, ada yang hanya diam. Namun semuanya menatapku, seolah menunggu aku melakukan sesuatu. Aku berdiri di tengah ruangan, nafasku tersengal. "Apa yang kalian inginkan dariku?" tanyaku dengan suara pecah. Seorang pria dengan bekas jahitan di dada melangkah maju. "Kami ingin kau tahu bagaimana kami mati. Kami ingin kau membawa kebenaran keluar dari tempat ini." Aku menelan ludah, air mata mengalir. Aku tidak sanggup, aku hanya manusia biasa. Namun suara mereka bergema bersamaan, memenuhi ruangan. "Kau bukan lagi manusia biasa. Kau adalah pintu, kau adalah saksi, kau adalah kami." Aku jatuh berlutut, tubuhku gemetar hebat. Arwah diriku sendiri muncul lagi, berdiri tepat di hadapanku. "Kau sudah melihat terlalu banyak.
kau sudah mendengar terlalu banyak. Kau tidak bisa kembali. Aku menutup mata, berteriak sekuat tenaga. Aku masih hidup, aku tidak akan menyerah. Suaraku menggema di ruangan, bercampur dengan bisikan arwah. Untuk sesaat, semuanya hening. Ketika aku membuka mata, aku mendapati diriku terbaring di ranjang rumah sakit, di dalam kamar yang sunyi. Dari sudut mataku, aku melihat dokter itu berdiri bersama suster. "Di mana hantu-hantu itu? Apa yang sebenarnya kau suntikan kepadaku?" tanyaku dengan penuh amarah. "Dia sudah bangun," ucap dokter itu kepada suster. Sepertinya obat itu memberikan efek halusinasi yang terlalu kuat. Suster di sampingnya menatapku sejenak, lalu mencatat sesuatu. Entah apa. Apa yang terjadi padaku? Tamat. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Selamat, itu artinya kamu semakin menjadi seorang yang pemberani. Saya percaya kamu juga bisa mendengarkan hingga selesai cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.